Kali ini sobat semua saya ajak jalan-jalan ke bekas kompleks keraton Kerajaan Mojopahit di Trowulan, Jawa Timur. Nah, ketika masuk ke ruang museum utama, saya mendapati satu benda yang sangat menarik perhatian. Ada satu potongan kepala arca yang kira-kira besarnya 2 genggaman tangan orang dewasa. Jika dia mati dengan seksama, maka wajahnya mirip dengan patung atau gambar dari Patih Gajah Mada yang kita kenal selama ini. Tentu hal ini menimbulkan rasa penasaran saya. Apakah benar bahwa itu adalah penggambaran dari Patih Gajah Mada yang terkenal itu? Baiklah, saya telusuri. Kepala arca yang berupa celengan itu ternyata ditemukan di kompleks Candi Ringin Lawang di Trowulan. Ditemukan jauh sebelum era kemerdekaan dan kemudian menjadi koleksi Museum Trowulan. Ternyata kemudian pada tahun 1945 Muhammad Yamin, Menteri Penerangan pada era Presiden Soekarno, mengadopsi patung tersebut digambarkan sebagai sosok Patih Gajah Mada. Ukiran wajah pada celengan itu memang menggambarkan sorot mata yang tajam, dagu dan tulang pipi yang menonjol, serta rambut panjang menggambarkan seorang yang berkepribadian kuat. Dari penggambaran oleh Muhammad Yamin itulah maka kemudian banyak dipakai oleh berbagai pihak hingga sekarang. Namun para ahli sejarah tak berani memastikan bahwa potongan kepala celengan itu adalah sosok Patih Gajah Mada. Pasalnya, sesuai dengan tradisi, hanya seorang raja yang biasa digambarkan dalam bentuk patung. Sedangkan Gajah Mada hanyalah seorang patih. Seperti kita ketahui bahwa Gajah Mada adalah patih pada masa Raja Tribhuwana Tunggadewi tahun 1328 hingga 1350 Masehi, dan juga pada era Raja Hayam Wuruk. Memang ketika dilakukan ekskavasi di sekitar Candi Ringin Lawang Trowulan ketika era kemerdekaan, telah ditemukan beberapa arca yang oleh Muhammad Yamin kemudian disebutkan sebagai kepala arca Gajah Mada. Namun sekali lagi tidak ada sumber akurat yang menyebutkan bahwa itu adalah figur Gajah Mada. Selain kepala celengan yang disebutkan mirip dengan Gajah Mada itu, juga ditemukan celengan lain yang berbentuk babi, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut piggy bank. Juga ada celengan ayam jago. Selain itu di dalam museum juga banyak dipamerkan artefak lalu keramik-keramik dari utusan kerajaan Cina yang disebutkan pernah datang ke Mojopahit pada era Hayam Wuruk. Kemudian tentu saja juga banyak arca, diantaranya adalah arca Raja Hayam Wuruk dan juga raja-raja lain. Kemudian juga dijelaskan penemuan arca-arca di lingkungan Trowulan. Selanjutnya dituliskan juga ketika dilakukan perintisan pengumpulan benda-benda bersejarah itu di Trowulan. Bekas keraton Kerajaan Mojopahit memang sangat luas, mencapai belasan hektar, dan sampai sekarang masih saja terus dilakukan ekskavasi serta menemukan banyak benda-benda bersejarah. Di antaranya adalah puing-puing dinding lalu lantai yang hampir semuanya pernah terendam sawah atau kebun tebu. Trowulan menjadi destinasi wisata sejarah yang sangat penting dan luar biasa di Jawa Timur hingga saat ini. Ada banyak candi yang hampir sebagian besar terbuat dari batu bata merah yang kemudian telah diperbaiki, kemudian menjadi objek wisata yang menarik pada masa sekarang. Ada Candi Brau, Candi Bajang Ratu, Ringin Lawang, Candi Tikus, dan sebagainya yang semuanya telah diperbaiki. Beruntung bahwa saya bisa beberapa kali berkunjung ke Trowulan dan mengamati benda-benda bersejarah itu yang nilai kesejarahnya memang sangat luar biasa. Saya bukan ahli sejarah, tetapi saya sangat meminati sejarah bangsa Indonesia, dan melalui perjalanan yang ada saya berusaha merekam sebanyak mungkin, kemudian mendalami melalui literasi yang ada. Inilah diantara benda-benda bersejarah yang hingga kini masih bisa kita saksikan.
membuktikan betapa luar biasanya kerajaan-kerajaan pada masa lalu.